Seperti ini ya. Ini bajunya sudah berlengan pakai karet. Ini baju yang atas bawah. Sholat bisa langsung kena dahi, tidak kena kerudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Umi Oka Al-Hijrah di channel Bukan Ibu Biasa. Di video ini Umi akan bahas hal yang paling sering ditanyakan oleh calon jamaah perempuan, yaitu tentang pakaian ihram. Apa saja yang boleh dipakai? Mengenai pakaian ihram perempuan, Umi akan bahas detail di sini ya. Jangan di skip, silahkan tonton sampai selesai. Seperti biasa, sebelum dilanjut nonton, mohon dukungannya dulu untuk channel ini dengan menekan tombol like, share, dan komen, serta subscribe. Yang baru bergabung, Umi doakan yang mendukung terus channel ini, semoga disegerakan berangkat ke Tanah Suci. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Umi semuanya yang akan menjalankan ibadah umroh ataupun haji, jika pakaian ihram laki-laki sudah jelas, sudah diketahui bahwa pakaian ihram laki-laki adalah 2 helai kain yang dikenakan di bawah dan di atas ya, dengan tanpa busana yang lain, tanpa celana, tanpa daleman, tanpa yang berjahit, maka lain ceritanya dengan kain ihram perempuan. Bagaimana kain ihram perempuan itu? Simak, fokus, jangan berkedip, dan jangan lupa tekan like-nya. Sahabat Umi akan umroh. Pertama, baju ihram untuk perempuan itu pada dasarnya sama dengan baju perempuan muslim secara umum, yaitu pakaian yang menutupi aurat. Aurat perempuan itu apa saja? Aurat perempuan sebagaimana aurat kita pada saat sholat, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, jadi itu patokannya. Apakah warnanya harus warna tertentu? Tidak, warnanya bebas. Tidak ada ketentuan mengenai warna pakaian ihram perempuan. Lalu kenapa suka melihat perempuan umroh itu identik dengan warna putih? Nah, itu hanyalah sebuah kebiasaan atau kelaziman yang biasa digunakan oleh jamaah haji ataupun jamaah umroh perempuan dari Indonesia. Karena jamaah-jamaah dari negara lain biasanya justru menggunakan warna-warna gelap. Jadi mengenai warna tidak wajib menggunakan warna putih. Tetapi kelaziman jamaah umroh perempuan dari Indonesia menggunakan warna putih. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kain ihram laki-laki yang berwarna putih. Jadi, jika ada yang masih bertanya, boleh nggak warna lain? Berarti boleh. Jadi tidak menjadi haram, tidak menjadi batal jika menggunakan warna lain. Intinya adalah menggunakan pakaian yang menutup aurat. Itu ya poinnya. Tetapi tambahannya adalah tentu saja walaupun kita dibolehkan menggunakan warna lain, tapi warna-warna yang sekiranya tidak menjadikan diri kita terlalu mencolok di sana ya. Misalkan Anda gunakan warna-warna ngejreng, Anda gunakan warna-warna yang bergambar rame, nah itu kan tidak sopan, tidak pantas. Walaupun tidak menjadi hal yang membatalkan. Oke, lanjut. Mengenai bentuknya harus seperti apa? Nah ini salah satunya yang Umi pakai. Nih Umi akan peragakan banyak alternatif pakaian ihram yang bisa digunakan di Tanah Suci. Ingat ya, ini pakaian ihram. Artinya ini digunakan pada saat kita
sudah memulai ihram. Ya. Kapan? Sejak kita mau ambil mikot. Jadi pada saat kita mau ambil mikot, ke Bir Ali, ke Ja'ronah, ke Tanim, nah ini pakaian rekomendasinya. Tapi kalau mau digunakan di luar ihram pun tidak apa-apa, tidak masalah. Ini seperti ini ya, Umi akan merubah posisi supaya lebih jelas. Nah, untuk yang pertama nih teman-teman perhatikan, Umi akan ini review ya, pakaian yang Umi pakai dulu nih. Nah, ini hijabnya Umi pakai hijab yang ada tangannya, bergo yang plus tangan. Plus tangan, bahkan ini ada kelebihan lain yaitu ada resleting buat saku. Nah, ini bisa menyimpan HP. HP di sini bisa masuk. Tuh. Atau teman-teman bisa menyimpan uang. Ini uang mainan. Sini ya. Itu bisa masuk uang receh untuk misalkan teman-teman mau bersedekah atau mau nanti jajan di jalan. Ini bisa ya. Lumayan aman. Tapi bisa juga teman-teman menggunakan yang di dalam, apa itu, singlet dalam ya, sebelum menggunakan baju. Nah ini bagus, rekomendasi. Kemudian tangannya sudah bertangan ya, jadi bisa langsung dipakai sholat. Bajunya apa nih? Apakah harus gamis? Enggak mesti. Teman-teman boleh pakai gamis, tapi boleh juga tidak pakai gamis. Ini baju yang atas bawah. Boleh nih, seperti ini. Ini lebih memudahkan untuk bergerak. Naik bis. Ya. Maaf ya, ini Umi naik nih. Ini pakai celana. Tuh. Celana seperti ini. Ini untuk lebih memudahkan mobilitas. Jadi kalau naik bis ya, kita buru-buru nih naik bis pada saat mikot. Biar bisa ngejar teman yang lebih dulu. Buat sa'i juga ini lebih enak jalan daripada yang misalkan pakai gamis. Nah, gamis biasanya kan payung ya. Kalau gamis lebih mayung, nanti bisa jadi ada keinjak-injak atau menjuntai ke bawah terlalu banyak ke lantai. Jadi ini bisa jadi alternatif. Tapi kembali ke selera juga ya Bun. Jadi kalau memang maunya menggunakan gamis, silakan gunakan gamis. Tetapi gamis dalam hari ini tidak wajib atau tidak mesti pakai gamis. Kemudian juga, oh di sini juga ada resleting saku. Nah, penyimpanan uang jadi banyak nih. Di sini juga bisa, lumayan besar, bisa HP juga, bisa buku doa. Di mana didapatnya nanti ada di link ya di bawah di komentar atau di deskripsi. Nah, ini kerudungnya seperti ini. Ya, sudah berkaret, jadi insya Allah sudah tidak akan melorot-melorot. Nah, bagaimana dengan punggung tangan yang ini? Jika teman-teman punya prinsip atau punya pemahaman, ini adalah aurat yang harus ditutupi pada saat sholat, maka ada tambahan yang harus teman-teman bawa. Nah, ini adalah sarung tangan sholat. Jadi bukan sarung tangan biasa ya, bukan sarung tangan jari, karena untuk sholat ini nggak boleh tertutup. Tapi untuk yang ini khilafiyah ya, ada yang membolehkan terbuka, ada yang harus tertutup. Nah, bagi yang berpendapat ini harus tertutup, maka Anda miliki juga ini sarung tangan sholat. Ditutupnya punggungnya saja, tangan bawahnya bagian telapaknya nggak boleh. Nah, digunakan seperti ini. Jadi double ya. Nah, atau bisa juga dengan manset yang sampai jari ya, ke sini ya. Nah, ini teman-teman, ini kain ihram seperti ini ya. Mansetnya seperti ini. Nah, Umi ini ada punya Umi ready-nya hitam ya. Jadi ini boleh ya yang ini. Nah, masuk ke jari. Nah, ini boleh, sudah menutup punggung tangan. Walaupun tidak full. Nah, seperti ini.
Memang agak banyak yang harus dipasang ya. Nah, inilah konsekuensi dari kita menutup aurat secara sempurna, memang harus banyak yang dipakai. Nah, seperti ini. Nah, ini mukenanya atau bergonya usahakan seperti ini ya. Pertama, karena kita mau ihram, di sana itu di tempat mikot itu kita sholat sunat ihram. Kemudian nanti setelah ihram kita kembali lagi ke Mekah, akan juga langsung tawaf, lalu tawaf langsung sholat juga. Nah makanya pilihlah bergo yang tidak berpet. Jangan bergo yang pakai pet tinggi. Kenapa? Karena nanti pada saat kita sholat itu mengganggu pada saat sujud. Nah usahakan petnya yang lembek atau yang lepet seperti ini. Tetap usahakan pakai ciput ya, inner, agar rambut tidak keluar-keluar. Banyak nih ibu-ibu lupa. Kalau tangan diperhatikan, ya, baju diperhatikan, tapi rambutnya banyak yang suka melorot keluar kemana-mana. Nah, makanya pakai inner. Inner tidak mesti warna putih, ya, warna apa saja boleh. Yang penting kita amankan rambut kita tidak keluar mengganggu ya. Nah, pet seperti ini. Nah, ininya enak, lentur. Sholat bisa langsung kena dahi, tidak kena kerudung. Kemudian ini, dagu tertutup. Sehingga aurat sempurna tertutupnya ya. Nah, seperti ini. Nah, dipahami ya. Tali juga supaya lebih mudah, lebih kuat ya, tidak melorot. Nah, ini alternatif pertama. Cukup besar. Kemudian bahannya juga tidak terlalu berat, tidak tebal. Enak, masih bisa sembriwing-sembriwing angin ya. Insya Allah nyaman untuk di tanah suci. Alternatif kedua. Nah ini busana kain ihram alternatif kedua. Tetap dengan pakaian dalam menggunakan gamis atau atasan. Ya, potong-potong seperti ini. Boleh. Ya. Nah, kemudian bergonya yang seperti ini, tanpa tangan tetapi ukurannya besar, full bordir. Kemudian di sininya tanpa ada pet seperti mukena, dagunya sudah syar'i. Kemudian pakai tali juga untuk penguat biar tidak tumbang terkena angin badai, dan tetap ada kantong Doraemonnya, ada untuk masuk HP atau masuk uang. Buat apa ke masjid bawa uang? Buat sedekah, buat jajan ya, bisa dimasukkan. No, masuk. Bahkan bisa banyak nih. Mungkin jutaan juga, puluhan juta bisa masuk. Nah, ini bordirnya juga bagus. Ukurannya tidak terlalu besar, jadi cukup ya. Nah, kalau sudah seperti ini tidak usah menggunakan sarung tangan lagi atau sarung sholat lagi. Ini sudah bisa langsung begini sholat. Ya, langsung bisa langsung sholat baik di tempat mikot maupun sholat di Masjidil Haram pada saat setelah tawaf, sholat sunat tawaf. Ini yang kedua. Lanjut. Ini alternatif berikutnya, pada saat kita menggunakan kain ihram atau mau umroh, kita bisa menggunakan mukena. Nah ini besar ya. Bedanya ukuran mukena ini memang besar. Bisa Anda pakai atasannya saja atau plus bawahannya Anda bawa ya. Tapi ini memang agak ribet ya kalau pada saat kita ihram. Seperti ini mukenanya, jika menggunakan mukena atasannya saja ini sangat bisa. Ada kantong Doraemonnya tapi di bawah ya, ini kantongnya. Bisa masuk juga ini buku ya, buku doa atau Quran kecil juga bisa ya. HP, uang, ya bisa masuk banyak tuh. Wah masih luasa karena masih banyak tersisa. Dan segala keperluan kita, misalkan mau bawa masker juga bisa di sini, mau bawa obat-obatan juga bisa ya. Nah ini mukena yang bisa digunakan untuk menjadi kain ihram
hanya mungkin digunakannya atasannya saja. Tetap bawahannya kita membutuhkan celana atau rok. Nah, kalau rok mukenanya sendiri, memang kan kalau dipakai jalan ini agak ini ya ribet ya. Jadi harus dibawa saja di tas untuk nanti sholat. Kalau memang bagi Anda yang mungkin nyamannya dengan rok mukena ya, tidak dengan celana. Tapi ini sudah sampai bawah, jadi tidak akan kelihatan celananya ya, tidak terlalu kelihatan. Bordirnya juga banyak, lucu, besar. Kemudian bordir yang di kepalanya juga sangat bagus, dan dagunya aman, sudah syar'i. Nah, ini alternatif yang bisa Anda pakai pada saat Anda ihram atau umroh ya. Apakah warnanya ini harus putih seperti ini semua? Tidak mesti. Kita juga bisa menggunakan warna hitam atau warna gelap lainnya. Insya Allah di deskripsi nanti ada ready stock warna lain selain putih, yaitu warna hitam. Untuk alternatif warna hitam bisa gunakan juga model yang seperti ini. Ini padnya sudah apa ya? Tidak ada pad yang mengganggu. Kemudian di sini juga aman dagunya. Pakai tali juga, dan ini bahannya lebih tebal, cocok untuk udara yang lebih dingin ya. Pada saat kita misalkan digunakan di malam hari gitu. Jadi ini lebih hangat. Sama ini juga ada kantong Doraemonnya ya teman-teman. Nah, bisa memasukkan uang, memasukkan HP ya. Ukurannya lumayan besar, cukup besar. Jadi bisa langsung Anda gunakan sholat tanpa harus menggunakan sarung tangan atau pembungkus tangan lagi. Sementara untuk alas kaki, usahakanlah teman-teman pada saat akan pergi mengambil mikot, gunakanlah sandal saja. Tentu saja dengan kaos kaki di dalamnya. Nah, kaos kakinya usahakanlah yang menggunakan karet atau di bawahnya itu ada karetnya. Kenapa? Karena pada saat kita akan tawaf atau masuk Masjidil Haram, juga akan sa'i, itu lantainya sangat licin, sehingga kalau tidak menggunakan kaos kaki berkaret itu akan mudah jatuh atau mudah kepleset. Karena usahakan gunakan kaos kaki atau sepatu balet yang berkaret di bagian bawahnya, seperti yang Umi contohkan di dalam video ini. Nah, berikutnya Umi akan bahas apa saja yang tidak boleh dikenakan bersamaan dengan baju-baju ihram tadi. Tidak boleh. Ini harus ini tidak boleh. Nanti di video selanjutnya bisa kita bahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.